Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, a'azakumullah wa iyyakum. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan baik ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh ketaatan kita kepadanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik penerimaan dan dibalas dengan sebaik-baik balasan di dunia dan juga di akhirat. Ikhwatil a'izza, a'azzani Allah wa iyyakum, melanjutkan kajian kita sebelumnya dengan judul Silsilah Fikih Bulan Dzulhijjah. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan materi kita terkait tentang fikih kurban. Fikih kurban atau fikih udhiyah. Fikih ini atau pembahasan ini sering kita dengar, ya, mungkin di kalangan antum sudah pernah mendapatkan materi ini. Namun pada kesempatan baik ini kita akan membahasnya sebagai bentuk murojaah. Semoga ada tambahan ilmu, ada tambahan pemahaman yang baik, dan juga bisa kita amalkan untuk bekal kita nanti menghadapi Idul Kurban atau Idul Adha pada tahun ini. Terlebih lagi pada masa-masa pandemi seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amalan yang saleh. Ikhwan fiddin, a'azakumullah wa iyyakum. Sebelum kita bahas tentang masa atau masalah udhiyah ini, saya akan sebutkan tentang keutamaan berkurban terlebih dahulu. Karena biasanya kaum muslimin atau umumnya kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang cinta beramal soleh. Mereka orang-orang yang gemar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka senang apabila satu amalan itu disebutkan keutamaannya. Namun yang paling penting pada saat kita beramal, mengerjakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dua hal jangan sampai hilang dari kita. Yang pertama, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya amal tersebut kita lakukan, kita laksanakan benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena unsur yang lainnya. Bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia, yang ini merupakan bagian dari riya dan termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ingin dipuji oleh manusia, ingin disebut amal kita, tidak. Ya, semata-mata kita beramal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, amalan kita, perbuatan kita harus sesuai dengan apa yang digariskan, dicontohkan, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari kedua hal ini hilang, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya di antara kalian. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang ayat yang mulia ini, tentang ahsanu amala artinya akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang terbaik adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah. Lalu beliau ditanya, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, Ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu. Wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar? Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, akhlasuhu an yakuna lillah. Yang paling ikhlas, ini seseorang mengerjakan amal apabila dikerjakan karena Allah saja subhanahu wa ta'ala. Wa aswabuhu an yakuna ala sunnah. Yang paling ikhlas itu apabila dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan rahimahullah ta'ala, innal amala idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Satu amal apabila dikerjakan sudah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak ittiba, tidak benar, tidak mengikuti apa yang digariskan Rasulullah SAW, lam yuqbal, maka enggak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal amala idza kana khalisan walam yakun ikhlasan lam yuqbal. Dan amal apabila dikerjakan sesuai dengan apa yang digariskan Rasulullah SAW, walam yakun khalisan, tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak akan Allah terima subhanahu wa ta'ala, hatta yakuna khalisan wa sawaban, sampai amal tersebut dikerjakan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ikhwan dan akhwat yang dicintai, para hadirin, para kaum muslimin yang mendengar dan menyaksikan kajian ini, orang kita kaum muslimin secara umum, ya mereka sangat gemar apabila amal tersebut ada keutamaannya. Tetapi jangan salah, ya apabila keutamaan itu besar, tetapi amal tersebut dikerjakan tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan tidak ikhlas, atau salah satunya tidak ada, maka amalan sebesar apapun keutamaannya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan berkurban, yang pertama, berkurban adalah ibadah kepada Allah yang sangat agung. Kurban adalah ibadah yang sangat agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih hewan kurban adalah ibadah yang sangat agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan dalam sebagian ayat-ayat Al-Quran tentang keagungan ini. Saking agungnya ibadah kurban ini, Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan ibadah ini bukan hanya khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk semua umat. Ya, umat-umat terdahulu pun Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan ibadah yang sangat agung ini, karena dalamnya ada nilai tauhid yang sangat tinggi. Di dalamnya ada bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada bentuk perbedaan antara mukmin dengan kafir. Seorang mukmin ketika dia menyembelih hewan, ditujukan hanya karena Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 34, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau hewan kurban untuk disembelih, agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atas rizki yang selama ini dikaruniakan kepada mereka dari Allah berupa hewan ternak.
Fa ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Karena itu, berislamlah kalian, berserah dirilah kalian sepenuhnya kepada Allah. Dan sampaikanlah, wahai Muhammad, kabar gembira kepada mereka orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat mulia ini, ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah cintai, ikhwan fiddin azakumullah, disebutkan oleh para ulama, wa hadhil ayatu tadullu ala anna dhabha taqarruban ila Allah masyru'un fi kulli millatin li kulli ummatin. وهو برهان بين على أنه عبادة ومصلحة في كل زمان ومكان وأمة. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya menyembelih atau berkurban adalah satu bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah syariatkan pada setiap umat, pada semua agama. Wahwa burhanan bayinan, ini merupakan burhan, dalil, hujjah yang sangat jelas ala annahu ibadatun wa maslahatun fi kulli zamanin wa makanin wa ummatin, bahwasanya itu kurban adalah ibadah yang penuh dengan manfaat, penuh dengan maslahat dalam setiap zaman, setiap tempat, dan setiap umat. Ini keagungan luar biasa. Dan kurban ini, sekali lagi, ikhwan fiddin a'azakumullah wa iyyakum, adalah ibadah semua umat. Bukan hanya umat Islam. Umat-umat terdahulu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkurban, menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, apa yang pernah dialami oleh dua anak Adam, Qabil dan Habil, dalam sebagian ucapan para ulama ahli tafsir, meskipun Qabil dan Habil ini tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan tentang nama anak Adam Qabil dan Habil, ya, Qabil dan Habil. Namun nama ini ma'ruf di kalangan ahli tafsir. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 27, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر." Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka terkait kisah kedua anak Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. إذ قربا قربانا, ketika keduanya mempersembahkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu kurbanan, dengan satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah, kurbanan. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Maka kurban salah seorang di antara mereka berdua diterima, yang satunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan syariat yang agung, di mana syariat kurban ini merupakan syariat orang-orang terdahulu sebelum kita. Dan ini pun dialami oleh dua putra anak Adam alaihi salam. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan yang ini menjadi cikal bakal muasal lahirnya syariat kurban untuk agama Hanif, untuk agama tauhid, agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Lalu disampaikan kepada putranya tersebut, dan Ismail pun meridhoinya. Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara." Maka bagaimana pendapatmu? Bagaimana ra'yumu? Apa yang kau katakan tentang masalah ini? Qala abati fa'al satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan, kerjakan apa yang telah menjadi perintah Allah untuk dirimu. Niscaya engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Maka Ibrahim pun membawa Ismail
diletakkanlah, direbahkanlah Ismail. Ketika pisau itu sudah ada di keningnya, Allah mengatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ibrahim dan juga putranya Ismail telah berserah diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, dan pisau itu telah ada di keningnya, maka aku menyeru, kata Allah, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu itu. Maka Allah melanjutkan subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa fadainahu bi dzibhin 'azim, maka kami ganti, kami tebus anak itu dengan sembelihan yang sangat besar. Lihat hadirin yang Allah cintai, para ikhwan akhwat sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini awal dan cikal bakal atau muasal disyariatkannya kurban. Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Ismail dengan seekor kibash, seekor kambing yang besar, seekor sembelihan yang sangat besar. Ya, ini merupakan contoh teladan bagi kita. Nah, kalau seseorang ketika berkurban dia memilih hewan yang besar, yang gemuk, yang kuat, yang sehat, yang bagus untuk dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah ini, syariat ini dikenal dalam agama-agama setelah Ibrahim, seperti Yahudi dan juga Nasrani, dan mereka pun melakukannya, ibadah ini. Kemudian datanglah Rasulullah SAW pun menegaskan, menguatkan, menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana syariat kurban itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana jenis hewannya, apa saja, kemudian berapa umurnya, berapa jumlahnya, bagaimana cara menyembelihnya, kepada siapa daging itu akan didistribusikan, disedekahkan. Maka syariat ini syariat yang sangat agung. Syariat ini syariat yang sempurna yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Maka kita tidak membutuhkan syariat yang lainnya selain syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, namun sebagian manusia mengotori syariat yang agung ini, yang tadinya penyembelihan ini ditunjukkan karena Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, namun di antara mereka ada yang mengotorinya dengan kesyirikan. Ketika mereka menyembelih, dia sembelih hewan itu bukan untuk Allah, tapi untuk bangsa jin, untuk sesajen, untuk menolak bala. Ada yang kepalanya ditanam di bawah tanah, ada yang kepala hewan tersebut setelah disembelih, atau bahkan tidak sedikit dari orang ketika menyembelih menyebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, untuk nama-nama wali, untuk orang yang telah meninggal dunia. Bahkan disebutkan nama-nama berhala, nama-nama Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya nama jin. Maka ini syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditaruh di dalam goa, ada yang taruh di bawah pohon, ada yang taruh diletakkan di gunung-gunung, ada yang taruh di bawah jembatan. Ini semuanya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ali, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 4 kalimat. Salah satunya Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini satu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka menyembelih untuk jin, untuk syaitan, untuk roh-roh nenek moyang yang telah meninggal dunia di antara mereka. Maka di antara mereka jelas-jelas mempersembahkan hewan kurban itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya mereka menyembelih untuk Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah katakan, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid. Supaya mereka menyebut nama Allah pada saat mereka menyembelih hewan tersebut. Sebatas itu Allah perintahkan agar mereka menyembelih untuk Allah, menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menyebut nama nenek moyang,
nama jin, nama berhala, bukan. Inilah yang membedakan sembelihan orang beriman yang tujukan karena Allah dan sembelihan orang-orang musyrikin yang mereka tunjukkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal binatang ternak ini rizki dari Allah yang Allah sebutkan ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa hewan ternak. Allah mengatakan fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu Tuhan yang esa. Jangan kamu menyembelih hewan tersebut untuk selain Allah, padahal hewan tersebut rizki dari Allah. Kenapa kamu menyembelihnya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kekufuran. Selain kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pun telah menyelewengkan satu ibadah yang sangat besar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan a'azakumullah dan akhwat fillah a'azakumullah, pada kesempatan baik ini, poin pertama ini sangat penting. Ibadah kurban ibadah yang sangat agung. Tolong jangan diselewengkan niatnya. Tolong jangan ditunjukkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita murnikan ibadah kurban ini hanya karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang hewan kurban ini darahnya serta dagingnya nggak pernah sampai kepada Allah. Allah nggak butuh semua itu. Yang sampai kepada Allah adalah tauhid kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sebutkan juga Subhanahu wa ta'ala sebagian ayatnya dalam surah Al-Hajj ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan juga darahnya sesekali tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah hanyalah takwa di antara kalian. Sebagian para ulama ahli tafsir menyebutkan, kenapa Allah sebutkan ayat ini? Kenapa Allah katakan daging dan darahnya nggak akan sampai? Orang-orang musyrikin pada waktu itu ketika menyembelih hewan, darahnya dicepret-cepretin, dipercik-percikan kepada berhala-berhala mereka. Yang mereka menyampaikan, mengatakan dalam etikot mereka yang batil, ini akan sampai kepada mereka. Dan juga akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak butuh semua itu. Hewan kurban yang kita sembelih, yang kita menyebut nama Allah dalamnya, nggak akan sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya. Allah nggak butuh. Yang sampai kepada Allah takwanya, ikhlasnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang agung. Jangan kita kotori dengan riya, dengan sum'ah, dengan syirik, dengan berbagai macam hal yang mengotori keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua, ikhwan dan akhwat sekalian Allah cintai, para hadirin, para penyimak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkurban adalah sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Karenanya Allah menyebutkan dalam ayat yang tadi, ma razaqahum min bahimatil an'am, sebagai rizki yang Allah berikan kepada mereka. Bukti syukurnya apa? Kita jadikan rizki yang dari Allah ini sebagai bentuk taat kita kepada Allah. Kan hakikat syukur kata ulama, asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu adalah mentaati Allah yang telah memberikan kita nikmat. Allah jadikan hewan ternak ini sebagai makanan kita, maka kita sembelih dengan nama Allah, yang dengannya kita bisa menguatkan tubuh kita, yang dengannya kita bisa bersedekah dengan hal itu. Ini wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur ini ibadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tunjukkan semua itu karena Allah, dan kita berkurban sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Oleh karena itu, Allah menyebutkan juga khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Sebagian ulama menyebutkan Al-Kautsar adalah telaga Nabi nanti di akhirat, yang Nabi SAW mempersiapkan kepada untuk umatnya, maksud saya. Nabi SAW mengatakan, saya mendahului kalian ke telagaku. Saya tunggu kalian di sana. Masya Allah. Ini rahimnya Nabi SAW kepada umatnya. Nabi mendahului kita, ikhwan, a'azakumullah, akhwat sekalian memuliakan. Nabi rahim kepada umatnya. Nabi mendahului kita. Nabi persiapkan telaganya.
Nabi siapkan gayung-gayungnya, Nabi siapkan ceretnya, Nabi siapkan alat untuk mengambilnya, gelas-gelasnya. Ya Allah siapkan sebanyak bintang-bintang di langit. Insya Allah. Selepas kita di mahsyar, kita kepanasan, lalu kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melewati sirat, kita di mizan, kita capek, kita lelah, kita kehausan untuk itu. Maka Nabi mulia SAW mempersiapkan untuk umatnya air dari telaganya, yang barang siapa yang meminumnya, kata Nabi SAW, tidak akan pernah haus untuk selamanya. Ya, bagaimana Nabi mulia SAW begitu sayangnya kepada umatnya. Namun ada sebagian mereka yang nanti diusir dari telaga Nabi SAW. Itu siapa? Orang-orang yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari amalan Nabi SAW, yang telah berbuat mengada-ngada dalam agama ini yang bukan bagian dari Islam. Maka Nabi manggil mereka, ummati, ummati, ya Allah umatku. Apa kata Allah? Ya wahai Muhammad, sesungguhnya engkau gak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Ini ancaman sebenarnya, ya, dari Allah SWT bagi mereka yang berbuat amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka mereka termasuk orang yang diusir nanti dari telaga Rasulullah SAW. Allah mengatakan, sungguh wahai Muhammad, kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Kami memberikan kamu telaga Al-Kautsar, yang airnya mengalir dari sorga. Fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah salat dan berkurbanlah. Karena nikmat itu banyak, maka sebagai wujud syukurmu kepada Allah, tegakkan salat karenanya dan tegakkan ibadah kurban kepada Allah Subhanahu wa taala karenanya. Insyaallah. Dan sungguh orang-orang yang membencimu, membenci syariat, membenci agamamu, membenci apa yang telah Allah syariatkan kepada dirimu yang Muhammad, dialah terputus dari rahmat Allah, yang habis karunia-Nya, yang putus kebaikannya, tidak lagi disebut kebaikan, yang ada hanya laknat, cacian, makian. Lihat orang-orang yang mengusir Rasulullah SAW, tidak ada satu ucapan yang terlontar dari lisan-lisan yang mencintai Rasulullah kecuali dia akan membenci orang-orang yang membenci Rasulullah SAW. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan betapa agungnya ibadah menyembelih karena Allah. Ya, padahal ibadah kurban ini ibadah tahunan. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah yang setahun sekali ini jangan dilewatkan sama sekali. Ya, sementara Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan para ulama menyebutkan sebagai bukti syukur Nabi Muhammad SAW kepada Allah atas nikmat yang besar ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada beliau dua ibadah yang sangat agung. Yang pertama sholat, yang kedua adalah kurban, menyembelih. Saking hebatnya, saking besarnya ibadah ini, Allah gandengkan antara sholat dengan kurban. Yang kedua hal ini sebagai bukti syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita rahimahumullah ta'ala menyebutkan kalimat nusuki, sebagai ahli tafsir menyebutkan dia adalah kurban. Dia adalah apa? Kurban. Sebagian lagi menyebutkan adalah ibadah secara umum. Ibadah secara umum. Ala kulli hal, mana yang ditafsirkan, apakah makna nusuki artinya kurban atau ibadah, semuanya adalah bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya betapa agungnya, betapa besarnya ibadah kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, poin berikutnya adalah dengan hewan kurban kita bisa bersedekah. Dengan hewan kurban kita bisa apa? Kita bersedekah dengan Allah kepada kaum muslimin, kepada fakir miskin. Dan ini di antara keutamaan kurban yang sangat besar, di mana terkadang seseorang itu memiliki sifat bakhil, sifat pelit, yang menguasai hatinya, yang membuat dia malas untuk bersedekah.
dikekang hartanya, dia nggak mau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat dia berkurban, maka dia menyedekahkan sebagian dagingnya untuk kaum muslimin. Ya, sehingga hadirin Allah cintai, bersedekah dengan hewan kurban tidak sama nilai pahalanya dengan seseorang bersedekah dengan harga hewan kurban. Maksudnya gimana? Kalau kita memiliki kemampuan untuk membeli seekor hewan kurban, misal taruhlah 3-4 juta atau 5 juta kambing, atau kita patungan sapi, tetapi dana tersebut kita nggak belikan hewan kurban, dana tersebut kita keluarkan saja untuk bersedekah, maka pahalanya jauh lebih besar buat kita apabila kita membelikan hewan kurban, lalu kita sembelih, kita kurbankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita sedekahkan dagingnya. Ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada kita bersedekah dengan harga, dengan uang sebesar hewan kurban dananya. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu para ulama kita rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwasanya kalau ada seseorang bersedekah seharga hewan kurban, maka itu pahalanya masih lebih besar pahala dia bersedekah dengan hewan kurban. Ya, dan ini luar biasa. Maka jangan sampai punya pemahaman, kalau gitu saya bersedekah ajalah dengan seharga hewan kurban. Jangan. Maka belikan hewan kurban, ya, pilih yang bagus, pilih yang gemuk, pilih yang sehat, kurbankan, sembelih atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan a'azakumullahu wa iyyakum, ada beberapa hadis tentang masalah keutamaan kurban ini yang sering dibawakan oleh sebagian manusia tentang keutamaan ini, tapi sebagian hadis-hadisnya tidak sahih. Ya, saya bacakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila ibnu adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah min hiraqati dam. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh seorang anak hamba pada hari nahar, di tanggal 10 Dzulhijjah, satu amalan yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah, daripada menyembelih. Wa innahu la ta'ti yaumil qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Karena sesungguhnya hewan kurban itu nanti pada hari kiamat akan datang bi quruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, dengan semua rambut yang ada di tubuhnya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibuha biha nafsan. Karena sesungguhnya darah itu akan ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darah hewan kurban yang kita sembelih itu, sebelum dia jatuh di atas tanah, fatibuha biha nafsan, maka perbaikilah, hiasilah hewan kurban tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hada haditsun hasanun gharib. Hadis ini hasan gharib. Hadis ini ikhwan a'azakumullah wa yakum dhaif. Ya. Sini lemah oleh para ulama. Yang terakhir di antara mereka adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan dalam silsilah dhaifah di jilid yang kedua di halaman 14 di nomor 526, hadis ini dhaif. Hadis yang lainnya dari Zaid bin Arqam, qala qultu aw qalu, kata Zaid bin Arqam, aku berkata atau mereka berkata, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Ya Rasulullah, apa keutamaan hewan kurban ini? Apa keutamaan kita berkurban? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Qalu wa ma lana minha? Ya Rasulullah, apa yang kami dapati dari kurban ini? Pahala apa? Keutamaannya apa ya Rasulullah? Qal bi kulli sya'rihi hasanatun. Ada pahala pada setiap helai rambutnya atau bulunya. Masya Allah. Ada berapa juta, berapa miliar rambut atau bulu yang ada di hewan kurban itu.
satu helainya bernilai kebaikan. Qalu fasuf, ya Rasulullah, mereka mengatakan suf, yakni bulu-bulunya. Qal bi kulli sya'ratin minas sufi hasanatun, setiap helai dari bulu hewan kurban bernilai kebaikan. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini pun dinilai tidak sahih. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan maudhu', hadis ini palsu. Hadis ini apa? Palsu. Bahkan ada sebuah hadis juga disebutkan hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat ya sebagai kendaraan seseorang yang akan melewati sirat. Hadis juga palsu. Hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kata para ulama kita, tidak ada satupun keutamaan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hewan kurban. Yang ada hanyalah secara umum, di mana berkurban itu termasuk amaliyah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, Qumi ila duhiyatiki, hendaklah engkau menuju ke hewan kurbanmu, fashhidiha, saksikanlah penyembelihannya, fa innahu bi awwali qatratin minha yughfaru laki ma qad salaf min dhunubiki, karena sesungguhnya tetesan darah pertama yang keluar dari hewan kurban yang disembelih, yang kau menyaksikannya, itu menjadi sebab diampunkannya dosa-dosamu yang telah lalu. Hadis ini munkar, disebutkan oleh para ulama dan Syekh Al-Albani dalam silsilah Ad-Dha'ifah di juz yang kedua di halaman 15 di nomor 528. Sehingga sebagian para ulama kita diantaranya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Nail Autar di jilid yang ke-6 di halaman 348, dan juga sebelumnya saya bawakan di sini di halaman 246, 247, 246 di babul hafi al-udhiyah, bab motivasi untuk berkurban. Beliau menyebutkan tentang hadis Fatimah tadi, ya, perkataan para ulama kita, dan beliau mengatakan wa fi isnadihi Atiyah, dalam sanad ini ada seorang rawi namanya Atiyah. Wa qala Ibnu Abi Hatim fil Ilal, berkata Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Al-Ilal, an abihi, dari bapaknya Abu Hatim rahimahumullah taala, innahu haditsun munkar, sesungguhnya hadisnya adalah hadis yang munkar. Lebih lanjut dia mengatakan aydan mithlu hadits Abi Sa'id wa fi isnadihi Abu Hamzah Tsumali. Demikian pula yang semisal dalam hadis Abu Sa'id, dalam sanadnya ada Abu Hamzah Tsumali wa huwa dha'ifun jiddan, dan dia seorang rawi yang sangat lemah. Intinya hadis yang mencintai Subhanahu wa taala, hadis-hadis tentang keutamaan berkurban, ini tentang keutamaan hewan kurban sendiri tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun secara umum berkurban itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Kemudian ikhwan, a'azakumullah iyakum, berkurban ini adalah ibadah tahunan, bukan ibadah sekali dalam seumur hidup sebagaimana pemahaman sebagai manusia. Yang namanya ibadah tahunan, dia akan terus berulang selama orang itu masih hidup setahun sekalinya. Dia diperintahkan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagai manusia beranggapan berkurban itu adalah ibadah satu kali seumur hidup bagi seseorang. Sehingga ada mereka berkurban misalnya tahun ini untuk atas nama ayahnya, tahun depan untuk nama ibunya, istrinya, tahun depan untuk anaknya yang pertama, lalu untuk anak yang kedua, seterusnya. Ketika semua anggota keluarga telah berkurban, selesai semuanya dikurbankan, ya, maka untuk tahun berikutnya enggak lagi diberkurban. Makanya pemahaman yang salah. Karena berkurban itu merupakan ibadah tahunan.
bukan ibadah sekali dalam seumur hidup. Maka perhatikanlah, kalau ada sebagian manusia memahami seperti itu, dan ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang dikeluarkan oleh Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar, ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dan Nabi tinggal 10 tahun di kota Madinah, kata Ibnu Umar, yudohi, Nabi senantiasa berkurban selama 10 tahun. Berarti itu bukan ibadah sekali dalam seumur hidup, tapi ibadah tahunan. Ibadah yang setiap tahunnya berulang. Ya. Ibadah yang setiap tahunnya berulang, ini harus kita pahami bersama. Kemudian ikhwan, a'azakumullahu wa iyyakum, yang perlu juga kita sampaikan sih, bagaimana hukum berkurban itu? Hukum berkurban. Yang ini berkaitan dengan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Kemudian saya sampaikan yang poin yang berikutnya adalah apa makna udhiyah? Apa makna udhiyah itu sendiri? Para ulama kita menyebutkan berkurban itu disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama kita. Ya. Dan udhiyah itu artinya adalah, disebutkan para ulama adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Id dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kurban adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Id dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim dan juga yang lainnya, disebutkan kalimat udhiyah, kata udhiyah yang bahasa kitanya hewan kurban, itu ada 4 bahasa. Ada 4 bahasa. Yang pertama bisa dibaca udhiyatun, hamzanya didomahkan, atau idhiyah, hamzanya dikasrohkan. Boleh dibaca, jamaknya adalah adhahi, hewan-hewan kurban. Bisa juga dibaca dhahiyatun tanpa hamzah, yang jamaknya adalah adhahi. Yang keempat adalah adhatun, jamaknya adalah adha. Ya, disebut demikian karena hewan tersebut disembelih di waktu duha. Karena hewan tersebut disembelih di waktu duha. Ini disebut sebagai kurban. Ya. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah wa iyyakum, sebagian dalil yang saya bacakan bahwasanya berkurban ini merupakan syariat umat terdahulu, disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Anas bin Malik, duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini fara'aituhu wadi'an qadamahu ala safahihima wa yusammi wa yukabbir fadhabahu ma biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang besar, amlahaini, yang memiliki garis di matanya berwarna putih. Kemudian juga dalam sebutan hadis yang lainnya, Nabi kambing itu bertanduk. Ya, Nabi letakkan kakinya di antara lehernya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah dan bertakbir, dan Nabi menyembelihnya dengan tangan yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Dan para ulama telah ijma' akan disyariatkannya kurban ini. Wa amma ijma' faqad ajma'at al-ummatu ala masyru'iyyatil udhiyah. Para ulama kita telah sepakat tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang mengingkari hal ini, maka dihukumi dia telah mengingkari nas dalil Al-Quran dan hadis, maka dihukumi dia telah keluar dari Islam. Dari Islam. Ya. Nah ini. Kemudian timbul satu pertanyaan. Bolehkah kita berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia? Ya. Ini pertemuan ini saya akhiri dengan hukum berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia.
Para ulama kita rahimahullah ta'ala, saya simpulkan pembahasan ini dari kitab Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama dari Ahkamul Adhahi wal Zakah, yang kedua dari kitab Asy-Syahrul Mumti', ya, di jilid yang ke-7. Ya, di jilid yang ke-7 disebutkan di halaman 423. Ringkasnya, hukum asal ibadah kurban adalah untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Ya, masyru'atu 'anil ahya. Berkurban disyariatkan untuk orang yang masih hidup. Idh lam yarid 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wala 'anis sahabah fima a'lam annahum dahu 'anil amwat istiqlalan. Tidak ada satupun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat sepanjang sepengetahuan saya, kata Syekh rahimahullah ta'ala, bahwasanya mereka menyembelih untuk orang-orang telah mati secara tersendiri. Tidak ada. Sehingga sebagian para ulama disebutkan oleh beliau ini menganggap perkara ini perkara yang mengada-ngada, yakni menyembelih hewan kurban atas nama telah meninggal dunia. Bahkan para ulama kita dari kalangan mazhab Syafi'i, sebagaimana yang dinukil para ulama dari kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Qaitiyah, disebutkan mazhab Syafi'i mengatakan tidak sampainya pahala bagi orang yang menyembelih untuk orang telah meninggal dunia, nggak akan sampai. Itu menurut mazhab Syafi'i. Yang kebanyakan kaum muslimin di sini adalah bermazhab Syafi'i. Namun tiga mazhab, Hanafi, Maliki, dan juga Hambali, mengatakan boleh dengan beberapa catatan. Oleh karena itu, ringkas jamaah yang cinta Allah SWT pada hal kintai, menyembelih untuk orang telah mati tidak lepas dari tiga hal. Ya, tadi saya sebutkan yang pertama, menyembelih adalah asalnya untuk mereka yang masih hidup, yang dikerjakan oleh orang telah masih hidup atas nama orang yang masih hidup, bukan orang telah meninggal dunia. Kalaupun menyembelih hewan kurban untuk orang telah meninggal dunia, fahiya thalathatu aqsam, maka dia ada tiga model. Yang pertama, antakuna tab'an lil ahya'i kama, yang pertama, orang telah meninggal itu diikutkan bagi orang yang masih hidup, maksudnya. Kama law dohal insan an nafsihi wa ahli baitihi wa fihim amwatun faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi wa yaqulu Allahumma hadza an Muhammadin wa ali Muhammadin wa fihim man mata sabiqan. Yang pertama, orang telah meninggal dunia ini diikutsertakan kepada orang-orang yang masih hidup. Sebagaimana kalau seorang itu menyembelih untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah dilakukan Nabi SAW ketika beliau menyembelih, beliau mengatakan Allahumma hadza an Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya ini dari Muhammad dan juga dari keluarga Muhammad. Kita tahu keluarga Nabi Muhammad ada yang masih hidup dan ada yang telah meninggal dunia waktu itu. Di antara keluarga Nabi masih telah meninggal dunia, di antaranya Hamzah, di antaranya Khadijah, di antaranya Abdullah, di antaranya Qasim. Anak-anak Nabi semuanya meninggal kecuali Fatimah. Dan dikatakan demikian. Berarti orang yang menyembelih yang dia masih hidup berkurban, maka orang-orang telah meninggal dunia di kalangan keluarganya, dia mendapatkan bagian pahalanya. Allah sertakan subhanahu wa ta'ala dalam segi pahalanya. Dan ini boleh. Dan ini asalnya kurban. Yang kedua, al-qismu tsani an yudhi 'anil mayyit istiqlalan la tabarru'an mithl an yatabarra'a li shakhsin mayyitin muslimin bi udhiyatin faqad nassa fuqaha al-hanabila 'ala anna dhalika min al-khair wa anna thawabaha yasil ila al-mayyit wa yantafi'u bihi qiyasan 'ala sadaqati 'anhu wa lam yara ba'd ulama'i an yudhi ahadun 'ala al-mayyit illa an yusabihi. Yang kedua, seseorang sengaja menyembelih atas nama telah meninggal dunia, la tabarru'an, bukan sebagai tabarru', bukan untuk bersedekah. Sebagaimana seorang itu bersedekah atas nama orang telah meninggal dunia dengan sedekahnya ini, semisal hewan kurban misalnya. Maka sebagian para ulama Hanabilah, mazhab Hambali mengatakan boleh. Jadi yang membolehkan itu mazhab Hambali sebenarnya. Ya. Atas nama orang telah meninggal dunia. Namun sebagian para ulama kita memandang bahwasanya seseorang itu boleh berkurban dengan cara wasiat
yang dilakukan atas nama orang yang telah meninggal dunia, maka ini boleh dengan jalur wasiat. Ya. Yang ketiga, an yudahi 'anil mayyiti bi mujibin wasiyatin minhu tanfidhan li wasiyatihi fatanfudu kama awsa biduni ziyaratin wala naqsin wal aslu fi dhalika qawluhu ta'ala fil wasiyah faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladziina yubaddilunahu innallaha samii'un 'alim. Yang ketiga, seseorang menyembelih atas nama orang yang meninggal dunia dengan jalur wasiat, makanya dibolehkan. Bahkan kata ulama mengatakan ini wajib. Dia nggak mengurangi, nggak menambahi dari wasiat tersebut. Jadi dikasih jamaah, teman-teman yang lo cintai, ya kan aku memuliakan, berkorban itu kalau bagat telah meninggal dunia, pertama orang yang meninggal dunia diikut sertakan kepada mereka masih hidup, maka ini boleh. Yang kedua, sengaja berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia, ya ini dibolehkan oleh sebagian mazhab, tidak dibolehkan bagi sebagian yang lainnya kecuali dengan jalur wasiat. Mazhab yang bolehkan di antaranya mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i jelas tidak membolehkan, sebagaimana yang dinukil oleh para ulama kita. Yang ketiga, dengan jalur wasiat. Dengan jalur wasiat. Ya. Nah, kemudian ikhwan a'azakumullah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bersama, orang-orang yang sengaja berkurban atas nama orang telah meninggal dunia, pada hakikatnya prinsipnya sengajanya itu telah menyalahi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan begini. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata lahu aulad min banin aw banatin fi hayatihi wa mata lahu zawjat wa aqarib yuhibbuhum wa lam yudahi an wahid minhum falam yudahi an ammihi Hamzah wala an zawjatihi Khadijah wala an zawjatihi Zainab bint Khuzaimah an zawjatihi Zainab bint Khuzaimah wala an banatihi thalath wala an auladihi radhiyallahu anhum walau kana hadha min al-umuri masyru'ati labayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnahi qawlan aw fi'lan wa inna ma yudahil insanu anhu wa an ahli baitihi. Yang artinya Syekh mengatakan rahimahullah ta'ala, karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditinggal mati oleh anak-anaknya, baik yang laki-laki dan juga yang perempuan, semasa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah SAW ditinggal mati pula oleh istri-istri beliau dan orang-orang yang beliau cintai dari kalangan kerabatnya. Namun Nabi SAW tidak pernah menyembelih pun atas nama mereka yang telah meninggal dunia seorang pun juga. Nabi tidak pernah menyembelih berkurban atas nama Hamzah, tidak pula atas nama istrinya Khadijah, tidak pula atas nama istri-istri yang lainnya seperti Zainab bintu Khuzaimah, tidak pula untuk anak-anak yang telah meninggal dunia. Semuanya, kalau sekiranya perbuatan itu baik, kalau sekiranya perbuatan itu menyembelih berkurban atas nama orang telah meninggal dunia disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau sekiranya menyembelih atas nama orang yang telah meninggal dunia itu Allah syariatkan, tentu Nabi telah menyampaikannya dalam sunnahnya qaulan au fi'lan, baik secara ucapan atau secara perbuatan. Wa inna ma yudahil insanu anhu wa an ahli baitihi. Sesungguhnya seorang itu hanya menyembelih untuk dirinya dan juga untuk ahli baitnya, meskipun dia ya dalam tanda kurung ya ahli baitnya itu sudah meninggal dunia atau masih hidup. Ya, jadi kesimpulannya berkurban itu adalah amaliyah, perbuatan ibadah yang bisa dilakukan oleh mereka yang masih hidup. Adapun orang telah meninggal dunia, maka diikutsertakan dalam bagian pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu ikhwan akhwat yang cintai. Nanti kita sambung lagi tentang fikih berkurban ini di pembahasan berikutnya, ya, tentang syarat-syaratnya, waktunya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan menambah khazanah ilmiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjelang Idul Adha ini, ya, benar-benar kita praktekkan ilmu yang telah kita pelajari ini. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.